Oke, silahkan open kamera, usahakan kondisi untuk pembelajaran kondusif ya, agar bisa tercapainya delivery materi pada sore hari ini untuk mengganti pembelajar. Anggap saja pada sore hari ini kita ngabuburit yang berarti gitu ya. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Sore, Sore, Pak. Pak. Sore, Pak. Sore, Pak. Ya, mudah-mudahan suara Bapak terdengar jelas dan screen yang Bapak tampilkan ini tertampil di layar kalian maupun di kelas poin. Oke, pada sore hari ini Bapak akan bahas dulu apa yang harus kita sepakati di kelas kita, baik A, B, dan C, terutama B dan C pada hari sore hari ini ya. Di kantong penugasan itu sudah Bapak buatkan penugasan tugas 5 dan 6 pada materi ke-6 ya. Materi ke-6. Pada materi ke-6. Tugasnya sudah Bapak masukkan di sini. Batas tugasnya nanti Bapak set up ke tanggal sebelum UTS ya. Suara Bapak apakah jelas nih? Putus-putus atau Jelas, Pak. Jelas, Pak. ya, baik. Soalnya ini bagian web streamingnya agak kurang bagus ya. Oke, di sini Bapak jelaskan ulasan tugas ya. Ulasannya itu nanti kalian membuat ulasan dengan penggabungan materi 5 dan 6. 5 itu terkait review atau ulasan tentang pigeon keeper ya. Dan OTP ini materi yang wajib diulas. Pigeon keeper dan OTP ini salah satu dari kriptografi klasik. Nanti kalian tambahkan 2 lagi ulasan kriptografi klasik yang lainnya. Boleh kalian merujuk di buku Pak Renaldi ya, bukunya beliau. Atau di internet juga banyak untuk kriptografi klasik lainnya. Setelah itu kalian menjelaskan metode steganografi yang kita bahas nantinya, LSB dan EOF ya. LSB ini nanti ada 2 sebenarnya, ada LSB sama MSB. Tapi yang sering dipakai adalah LSB, nanti dijelaskan sedikit pada pertemuan 6. Setelah itu berikan contoh penggunaan steganografi tersebut ya. Nah, setelah itu nanti kalian buatkan referensinya. Ini dikumpul sebelum UTS gitu. Minimal UTS itu sudah terkumpul semuanya. Dikumpul sebelum UTS. Oke, mungkin sudah jelas ya untuk penugasan 5, untuk tugas 5 dan 6 itu dijadikan satu di kantong tugas pertemuan 6. Oke, ada yang ditanya sebelum kita mulai tentang penugasan dulu? Untuk ini satu lagi, itu yang informasi pertama. Informasi kedua, di UTS kalian nantinya ada implementasi. Mungkin sudah Bapak sampaikan juga ya kemarin. Implementasi terkait kriptografi klasik, boleh itu menggunakan Caesar Keeper ya, yang simple, tapi diimplementasikan pada web. Ya. Webnya itu mungkin yang sudah kalian lakukan, yang kalian sudah buat project ketika materi pemrograman web atau sejenisnya. Nah, di situ kalian ambil loginnya saja, sehingga apa? Sehingga ketika kalian input nama atau input data yang penting, datanya itu nanti terenkripsi. Cukup enkripsi yang mudah saja, kayak Keeper. Keeper boleh, Pigeon Keeper atau enkripsi klasik yang lain. Seperti itu. Itu gambarannya saja. Itu di UTS nanti kalian kumpulkan 2 minggu setelah UTS, itu batas terakhirnya. Setelah UTS ya, 2 minggu setelah UTS itu batas terakhir. Oke, Bapak buka sesi pertanyaan dulu terkait penugasan dan terkait kelas kita. Ada yang ditanyakan? Atau ada yang belum jelas? Yang pastinya nanti di UTS nanti Bapak buatkan kantong tugas juga tadi terkait implementasi kriptografi klasik pada web seperti itu. Oke, sebelum kita mulai, kalau umpamanya tidak ada yang ini ya, tidak ada yang bertanya, di sini Bapak akan menunjuk salah satu dari kalian ya, dari online saja yang online sini.
Siap-siap ya. Devandra Melano. Mr. the person Devandra. Ada Devandra? Iya Pak, kenapa Pak? Oke, boleh opening kelas? Sama ini nggak Pak? Motivasi? Iya, nanti motivasi. Boleh dimulai ya? Oh iya. Baik Pak. Bapak matikan dulu ini ya. Oke, waktu tempat Bapak persilahkan. Marilah teman-teman, sebelum kita memulai mata kuliah kita pada sore hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, baik. Terima kasih Jepandra ya. Silahkan nanti di sesi terakhir nanti motivasi. Motivasi mungkin yang menyemangat ya, jangan melo-melo gitu ya. Baik Pak. Oke, siap. Oke, Bapak share screen materi pada hari ini terkait materinya sudah diajarkan sebenarnya di anti forensik ya. Anti forensik sudah kita pelajari terkait steganografi. Oke, gitu. Oke, kita lanjut ya. Apa saja ini Bapak skip ya, karena ini sudah dipelajari dulu kemarin. Oke, apa saja yang kita pelajari di maaf ya, ada suara. Ini kita lanjutkan dulu. Siapa saja poin-poin yang kita pelajari yaitu steganografi, yaitu sejarahnya, teknik metodenya, ukuran data yang dipakai, ya. Terus mungkin nanti diimplementasikan ya. Kita coba simulasi, mencoba kayak gitu. Oke, kita harus mencoba mulai dari sini ya. Ketika prolog dulu ya. Ketika ini mungkin password yang bisa diterka, ya, teknologi informasi. Nah, ketika pesan password ini mau kita enkripsi, ya, otomatis kita harus menggunakan kriptografi untuk mengubah pesan ini agar tidak terbaca. Nah, otomatis ketika tidak terbaca, meskipun ini bisa ini ya, masih tulisan alay, ya. Dan kalau kami kita bilang teknologi informasi, passwordnya teknologi informasi, orang pun nggak bisa nulis ya kayak gitu ya. Kalau secara audio, tapi secara visual akan tetap terlihat ya. Dan juga ketika kita menggunakan kriptografi ya, ketika proses enkripsi dekripsi menghasilkan ciphertext seperti ini pun masih terlihat ya, terlihat ada pesan yang aneh kayak gitu, dan bisa kriptanalis bisa melacak atau menggunakan dua metode yang kita pelajari kemarin ya, brute force dengan analisis frekuensi untuk mencari celahnya kayak gitu. Nah, ini adalah bidang kriptografi. Nah, bagaimana menyembunyikan pesan tadi ya? Jadi pesan itu bisa teknologi informasi ini bisa kita sembunyikan ya, dengan cara apa? Dengan cara kita menyisipkan ya, menyisipkan teknologi informasi ini ke dalam sebuah objek. Di mana objek digital itu ada 4 di sini. Ada gambar, contohnya ini gambar buah, ini gambar ya. Ada suara, bisa juga disisipkan suara atau video atau text file. Dan ada juga disisipkan di antara frame-frame video seperti itu ya. Itu ada juga. Nah, ini disebut bidang steganografi. Artinya apa? Kita menyembunyikan sebuah pesan. Sehingga eksistensi dari kehadiran pesan tersebut tidak bisa dilihat secara visual. Nah, kita membagi dua ya, kalau secara terminologinya steganografi itu dibagi dua, steganos dan graphian. Graphian itu sudah kita pelajari juga, yaitu tulisan ya. Kalau steganos itu tersembunyi. Ya, kalau kriptografi, kripto itu acak ya, sandi, graphian itu tulisan-tulisan acak. Jadi otomatis ini sudah menjadi pembeda banget ya antara kriptografi dan steganografi. Nah, steganografi itu kalau di sini disebutkan ilmu dan seni menyembunyikan. Di sini kata kuncinya apa? Menyembunyikan. Apa yang disembunyikan? Pesan rahasia.
dengan suatu cara sehingga tidak seorang pun mencurigai keberadaan atau kehadiran pesan tersebut. Itu fungsi dari apa tadi? Steganografi. Tujuan utamanya apa? Tidak terdeteksi keberadaannya. Kalau dari kriptografi itu agar pesan tidak terbaca, acak ya. Yang harus dilihat nanti kekuatan dari kriptografinya. Robustness-nya itu dari kriptografinya. Nah, kalau kita bandingkan itu seperti ini. Kriptografi itu menyembunyikan isi kontennya atau pengacakan. Kalau steganografi itu menyembunyikan eksistensi keberadaan pesan tersebut agar tidak dicurigai. Terkadang kalau ada pesan yang acak itu pasti ada pesan rahasia. Pesan rahasia identik dengan apa? Identik dengan ada nilai tersendiri atau ada nilai value yang berharga. Otomatis itu harus dipecahkan oleh kriptoanalis untuk mendapatkan mungkin uang atau sejenisnya seperti itu. Nah, kalau steganografi ini agar pesan itu ketika dikirim itu tidak terlihat secara kasat mata atau secara visualnya, ya, eksistensinya bisa terlihat, makanya dibuatlah steganografi untuk menyembunyikan keberadaan dari pesan tersebut. Nah, kalau di sini kan terlihat ya, ada angka yang tidak terbaca, simbol tidak terbaca, ini ASCII ya, kalau kita lihat di sini. Otomatis kriptoanalis akan membagi dua di sini. Metodenya nanti brute force ya, atau brute force, saya bukan ya, bentar. Oke, bisa. Force atau analisis ya, analisis. Nah, ketika dianalisis otomatis nanti akan terpecah ya meskipun dengan waktu yang lama. Nah, berbeda dengan steganografi. Di sini ada gambar contoh audio atau video atau pesan tersembunyi di mana pesan itu hanya tidak terlihat, yang terlihat hanya visual gambar saja. Di dalam sini contoh ada password ya. Password di dalamnya. Sehingga si kriptoanalis, oh sepertinya nggak ada masalah, ini gambar biasa, lalu aja kayak gitu ya. Sehingga terkirim dengan aman. Nah, itu fungsi steganografi. Nah, kalau kita berbicara dengan information hiding, ya, information hiding itu nanti dibagi dua ya. Ini information hiding ini dibagi dua. Yang pertama nanti kriptografi, yang kedua nantinya steganografi. Kriptografi ingat ya, ilmu dan seni untuk mengacak sebuah pesan dengan melibatkan algoritma dan kunci. Nah, kalau steganografi itu untuk menyembunyikan keberadaan pesan tersebut. Bisa jadi nantinya di akhir sesi nanti ada kriptografi, perpaduan, dan steganografi. Itu akan lebih aman lagi. Nanti kita jelaskan di akhir. Pak, gimana tekniknya Pak? Ya, tekniknya seperti ini. Ya. Teknik of steganografi ada 3. Technical steganografi, linguistic steganografi, digital steganografi. Nah, yang kita fokuskan nanti ke digital steganografi. Kalau technical steganografi itu contohnya, mungkin sudah ada contohnya. Nah, ini salah satu contoh dari technical ya, technical steganografi. Kita balik dulu ke sejarah. Jadi sejarah zaman dahulu itu periode sejarah steganografi dan kriptografi itu kalau di usianya ya, kalau di Recording in progress. itu sama. Keduanya berjalan bersamaan. Ya. Jadi ketika ada kriptografi, ada steganografi juga, dan perkembangannya bersama-sama gitu ya. Nah, kalau dilihat sejarahnya pun sama ya. Ada kriptografi kuno, ancient steganografi ya. Satu masa Renaissance sama zaman Perang Dunia sama sekarang modern. Nah, contoh dari technical tadi ya, technical kriptografi. Technical kriptografi itu pastinya mempunyai teknik ya. Biasanya mempunyai benda yang harus digunakan untuk menyimpan pesan tersebut. Contohnya pada steganografi kuno, itu pada zaman dahulu orang mau menyimpan pesan itu di kepala ya, di budak ya. Budaknya itu nanti digunduli kepalanya, setelah itu ditulis pesannya di atas kepalanya ini. Ditunggu 1 bulan sampai rambutnya tumbuh, baru dikirim ke
B, si penerima kayak gitu ya. Setelah itu nanti si penerima membaca pesannya itu terus dibotak lagi, kasihan ya. Nah, itu zaman perbudakan seperti itu. Tidak ada manusiawi hak asasi manusia. Nah, inilah yang terjadi pada steganography kuno. Itu sudah ada. Caranya apa yang ada di benda ya, baik itu di kayu, baik itu di, kalau orang Cina dulu mungkin kenapa mereka bajunya lebar-lebar ya di sini ya. Terus disimpan nanti biasanya di sini ada sisipan kayak gitu ya, sisipan kertas atau apa. Biasanya mereka menyimpan di lengan-lengan seperti itu, di kain sutra mereka. Itu zaman Cina. Tapi Bapak nggak masukkan materi. Nah, ada juga penggunaan technical, tadi disebut tadi technical apa tadi? Technical steganography. Nah, contoh technical steganography juga pada zaman Yunani itu menggunakan lilin ya. Jadi dia menggunakan lilin, setelah itu untuk menulis, setelah itu dibaca dengan teknik sendiri. Ya. Ada juga menggunakan air apa ya, tinta invisible, itu salah satu juga technical steganography. Nah, tinta tidak tampak atau invisible ink, ini yang saya Bapak bilang tadi. Jadi nantinya bisa digunakan ketika kertas, ya. Setelah itu ditulis dengan menggunakan pulpen. Setelah itu pulpennya menggunakan tinta invisible, yang dimana invisible ini bisa dilihat, contoh bisa menggunakan air atau lilin, cahaya ya, atau bisa juga menggunakan warna hijau itu lampu ultra violet gitu ya, ultraviolet, sehingga nanti tulisannya akan tampak seperti itu. Itu menggunakan invisible ink, macam-macam ya invisible ink itu nantinya. Kalau di sini dari getah, ada dari asam ya, dan yang lainnya. Itu pokoknya itu teknik steganography menggunakan technical seperti itu. Itu contohnya. Nah, di zaman Renaissance itu sudah berbeda lagi, itu steganography berbasis karakter. Nah, berbasis karakter itu contohnya di linguistic steganography. Apa? Linguistic steganography. Oke, pada linguistic steganography, sebuah pesan akan dikirim melalui tulisan yang panjang ya. Nanti kita coba amati di pesan ini ya. Ini contoh ya. Bagaimana Alice mengirim ke Bob pesannya malam ini kita kabur. Kalau dia menggunakan kriptografi, otomatis Wendy mencuriga ya. Ini tahanan ya. Si Wendy, penjaga lapas, akan curiga bahwasanya ini adalah pesan rahasia yang bisa dibaca oleh Alice dan Bob saja. Otomatis si Alice dan Bob akan mengirim menggunakan teknik steganography agar tidak, ketika pengirimannya menggunakan pihak ketiga, tidak ada kecurigaan. Gitu. Nah, Wendy pasti curiga ya kalau umpamanya kayak gini. Bagaimana caranya? Ya, si Alice mengirim ke Bob pesan. Ya, masihkah ada Lara gitu ya? Apabila memiriku, Bapak nggak bisa nyanyi nih ya. Pokoknya ini lagunya ya. Suratnya ini seperti puisi. Tetapi apakah kalian bisa menebak isi pesannya ini? Ayo, ada yang bisa menjawab nggak nih? Ada yang bisa menjawab? Apakah ada pesan tersembunyi? Jepandra, Bapak kasih poin dulu. Ada yang bisa menjawab nih? Bisa, Pak. Nah, siapa? Siapa namanya nih? Theophilus, Pak. Hah? Theophilus. Oke, kira-kira pesannya apa nih Theophilus? Kemungkinan itu dibaca dari huruf pertama dari katanya, Pak. Oke. Jadi kan M ini ada masih. Jadi MA malam ini Malam kita kabur. kita, oke bagus, kabur. Oke, Theophilus ya, Bapak kasih yang nama dulu. Theophilus. Ya, di sini masih satu ya. Nanti Bapak masukkan ke kelas kalian masing-masing. Masih ada Lara gitu ya. Jadi pesannya itu menggunakan linguistik bahasa. Ada yang kalau umpamanya ini ada tulisan panjang ya. Ada yang diambil ujung
awal, hulu dan hilir, ya seperti itu, hulu dan hilir sehingga ada pesan rahasianya. Nah ini termasuk linguistik steganografi, ya diingat ya. Nah ini contoh dari linguistik steganografi. Linguistik steganografi. Contohnya. Nah, sekarang yang di zaman modern itu steganografi digital, di mana pesan itu bisa disiskan baik itu bisa melalui gambar, video, seperti pada zaman dahulu ya, pada tahun 2001, FBI menuding Al-Qaeda menyiskan pesan rahasia pada videonya ini. Nah, kalau dilihat dari film, kita bisa berkaca dari film, ada film Mercury Rising sama dan Mercury Rising Day to Mind dan Day to Command ya. Si anak kecil ini itu bisa membaca pesan ya. Mungkin kalian sudah nonton atau belum nih? Silahkan nanti Bapak rekomendasikan untuk nonton Mercury Rising, di mana anaknya ini anak autis ya. Anak autis itu jangan anggap remeh ya. Memang kayak gitu, dia tatap mukanya memang ini ya, tidak ada tatap mata gitu ya, kontak mata tidak ada, tapi dia diberi kelebihan untuk membaca sebuah pesan FBI yang FBI pun tidak bisa membaca pesan tersebut. Menggunakan apa Pak? Menggunakan linguistik steganografi. Mungkin dia sudah pernah membaca pesan tersebut, letak-letaknya, karena apa? Anak autis itu cepat hafal ya. Kalau Bapak share sama istri Bapak dari psikolog ya, kalau anak autis itu apa namanya? Kalau sama kain ya, dia akan sensitif ya. Mana kain lembut, mana kain yang dia pakai, mana bau kayak gitu ya. Nah, ini termasuk kelebihan dari anak autis juga, dia membaca tulisan ini ya. Sebelumnya sudah dia baca sekali mungkin ya. Setelah itu dia bisa memetakan pesan-pesan dari linguistik steganografi. Seperti itu. Silakan dibaca, nonton ya, untuk dibaca. Oke, steganografi digital itu ada 4 karir filenya. Jadi bisa dititipkan atau disisipkan di 4, boleh itu di teks, gambar, audio, dan video. Nah, otomatis penyebaran pesan digital itu disembunyikan di pesan digital lainnya. Itu pesan steganografi digital. Di sini ada. Oke, kalau umpamanya dilihat gambar ini, pesan itu disembunyikan ke carrier file. Carrier file ini bisa digital tadi ya, 4 tadi ya, berupa gambar, audio atau video atau lainnya. Sehingga carrier dari pesan itu tersembunyi menjadi file yang tersembunyi ya, pesan yang tersembunyi melalui file digital tadi. Nah, ada 4 terminologi yang sering kita pakai nantinya. Ada embedded message, cover object, stego object, stego key. Ulang ya. Embedded message itu pesannya. Cover object itu adalah tempat untuk digunakan untuk bersembunyinya embedded message tadi. Bisa berupa gambar, teks, dan lainnya. Setelah itu, ketika embedded dan cover object itu sudah menjadi satu, ya, itu disebut dengan stego object. Stego object itu pesan yang sudah berisi pesan embedded message. Ya. Setelah itu, ketika ada juga namanya stego key, ya, kunci digunakan untuk mengisi pesan untuk ekstraksinya. Jadi ada ekstraksinya. Jadi ketika kita menggunakan kriptografi itu ada algoritma dan kunci. Nah, kalau di steganografi cukup dengan cover object dan stego key. Nah, kalau kita lihat di sini ya ada tulisan ya cover object, cover image. Setelah itu stego image, di mana kita tidak melihat lagi tulisan di sini ya. Tulisannya sudah tersembunyi di mana? Di gambar seperti itu. Ini disebut embedded message, pesan yang belum di embedded ya. Ini cover image. Stego image ini adalah pesan yang sudah tersisipkan di dalam image. Nah, ini cover image, stego image disisipkan ke sini dulu. Ya. Setelah itu nanti menjadi stego image. Nah, di sini ada cover image, ada stego image.
Mungkin pesannya belum ada di sini, terhapuskan. Kita skip aja. Di sini ada kelinci ya, nggak tahu juga kelinci ini di salju ya. Cover image, setelah itu di sini ada embedded image-nya. Pesan sembunyi di cover image. Ketika diekstraksi akan muncul gambar yang tadi. Nah, diagram proses tagonografi silahkan diingat-ingat, biasanya keluar di soal ya. Jadi di sini ada embedded message ya yang kita sebutkan tadi, secret message-nya. Nanti ada proses encoder dengan menggunakan kunci ya, di sini ada kuncinya. Setelah itu dimasukkan kunci, encoder nantinya menjadi embedding ya, tersisipkan dengan cover object. Nah, hasilnya itu nanti disebut stego object yang kita sebut tadi. Stego object itu perpaduan dari cover object dan embedded message. Nah, ini proses komunikasi pengiriman, otomatis adversary tidak mengetahui eksistensi dari embedded message karena dia tertutupi ya, terhidden dengan cover object. Nah, ketika proses extraction atau decoder, nantinya ada proses decoder ya. Decoder ini menggunakan kunci, setelah itu akan proses extraction, pengeluaran ya. Di mana pengeluaran itu akan menjadi embedded message atau secret message. Nah, ini Bapak skip aja hampir sama ya kalau dijelaskan. Ini udah jalur komunikasinya. Ini juga sama, menggunakan kunci. Boleh nggak tidak menggunakan kunci? Boleh aja ya. Ada beberapa teknik ketika kita menggunakan command prompt, ya, CMD di Windows itu bisa. Ya. Silakan nanti dicari tutorialnya di internet, cara menyembunyikan pesan pada apa ya? Biasanya harus di WinRAR dulu pesannya, setelah itu baru disisipkan. Ada sintaknya. Metode sebagai ganografi, metodenya sebenarnya ada banyak ya, tapi di sini saya Bapak ringkas menjadi 2 saja. Nantinya kalian rangkum ya, karena akan memakan waktu yang banyak. Ya. Di sini ada 2 LSB sama EOF. LSB dan EOF. List signification bit ya. Di sini menyisipkan pesan di bit ke-8 pada masing-masing segmen pixel. Ya. Ukuran size-nya citra tidak berubah, ukuran pesan sangat terbatas karena apa? Karena jumlah segmen pada citra pada bit terakhir itu nilainya kecil. End of file, EOF itu menyisipkan pesan di bit paling akhir dari suatu citra. Ini bisa juga MSB ya, LSB sama MSB. Ukuran size citra akan bertambah besar tergantung ukuran. Ukuran pesan yang disisipkan tidak terbatas. Di sini otomatis akan banyak pesan yang bisa disimpan. Oke. Di sini Bapak ambil materi lain tambahan, nanti Bapak sisipkan di mana ya, di slide. Oke, terlihat ya pesannya. Oke, Bapak anotasinya di sini aja. Nah, metode oke. Ya. Sini dulu. Kalau kita lihat di sini metode LSB ya. Di LSB ini masih ingat tadi ya, list ya. List LSB itu kalau kita lihat ya, itu LSB itu di last bit. Jadi di pada byte ini ada 8 ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 bit atau 8 bit atau 1 byte ya. Di awalnya ini ya, kalau kita lihat nilainya berapa nih? Masih ingat nggak kalian? Awal bit ini. Masih ingat? 1, setelah itu berapa? 2, 4, 8, berapa? 1, 2, 4, 8, 16. Setelah 16 berapa? 32 ya? 32, Pak. 32, 64. Setelah itu terakhir berapa? 128. Nah, LSB ini konsepnya apa? Konsepnya dia akan mengubah pada image, contohnya di image ya, ini di image saja,
dia akan mengubah pada di list-nya, bukan di most-nya. List ini paling terkecil. Terkecil apa? Otomatis nilainya 1 atau 0. Kalau umpamanya di sini nilainya 0, otomatis nilainya value-nya adalah 0. Tapi kalau umpamanya kita pasang sini 1, otomatis nilainya adalah 1, sehingga tidak terlalu nampak perubahannya pada image, cover image-nya. Di sini disebut least significant bit ya, atau last bit ya. Bit itu 1 ini. Kalau 1 byte, 1 kelompok ini ya, 1 oktet lah kalau Bapak bilang. Nah, caranya apa? Mengganti bit LSB dari pixel dengan bit pesan. Nantinya di sini ada perubahan ya. Perubahan dari bitnya si cover image dengan bitnya pesan gitu ya. Nah, pesan itu disisipkan di bit terakhir. Nah, gitu caranya. Kita coba ya. Lihat lagi. Nah, otomatis di sini anotasinya masih nempel ya. Clear. Nah, kalau di sini disebut tadi apa? LSB. Di sini MOS itu besar. Besar tadi apa nilainya 128. Kalau ini 1 ya. 128 16 32 64 128. Nah, otomatis metode LSB melakukan perubahan pada bit LSB yang kurang berarti. Kenapa kurang berarti? Yaitu nilainya kecil. Kita lihat lagi di slide selanjutnya. Nah, metode LSB contohnya nih, ini gambar, image ya. Mana tadi? Gambar image ini gambar image ya. Setelah gambar image ini kita konversi ke bilangan desimal ya. Otomatis pixel itu ada nilainya ya, 25, 80, 101 ya. Atau biasanya disebut RGB. Oh ya, RGB ya. Kalau di gambar red, green, blue. Yaitu memadukan antara gambar ini tadi. Sehingga muncullah visual gambar ini. Jadi komponennya 3 RGB. R, red-nya 25, G-nya 80, blue-nya 101. Nah, kita akan menyisipkan pada cover image ini, kita buat desimal dulu dari gambar, kita buat desimal. Ya. Setelah desimalnya, mungkin kalian sudah pelajari pengolahan citra, sudah belum ya pelajaran pengolahan citra? Sudah, Pak. Oke. Apakah ada diajarkan seperti ini? Atau lagi belajar atau lagi ini? Sudah dipelajari atau lagi atau sudah? Citra. Sudah lewat, Pak. Oh, sudah Semester lewat ya. Mudah-mudahan ada ya materi ini ya. Nah, kalau RGB otomatis red green blue itu dipetakan menjadi 25, 80, 101. Ini adalah desimalnya. Nanti kita buat binernya. 25 itu berapa, 80 itu berapa, 101 berapa, 164 berapa, 75 itu berapa, sekian gitu ya. Setelah itu nantinya kita petakan A, ya huruf A. Contohnya pesannya A saja. Kalau di A, Bapak lupa ASCII-nya berapa, 97 atau 95, nanti kita lihat di slide selanjutnya. Ya, lanjut. Kita petakan RGB tadi 258101 itu ke dalam angka biner. Dalam 1 oktet ya, sini 1 byte ya. Nah, ini bit-bitnya ini akan muncul di mana LSB itu, Pak ya. Kira-kira di mana nih LSB-nya nih? Bapak tunjuk di sini. Kira-kira di mana nih? Yang di sini LSB yang mana? Angka mana? Angka 1 pasti ya. Nah, ini semua deretan ini disebut LSB. Ini nanti kita ganti menggunakan huruf A tadi ya. Kita lanjut dulu. Nah, kita buat juga seperti tadi. Kalau tadi kan covernya dijadikan biner ya, angka biner. Dari desimal dulu ke biner. Di mana binernya itu dari RGB. Nah, pesan A kalau kita lihat di ASCII itu 97. 97 di penilaian komputer biner itu nantinya menjadi 100 sekian. Di mana di sini
kalau kita hitung binernya, di sini 1, di sini 32 ditambah 64. Nah, itu aja. 4 tambah 2, 6. 7, 97 ya. Nah, ini adalah 97 binernya seperti ini, 1 sekian. Kita sisipkan nantinya 011 di binernya koper tadi. Kita lanjut dulu. Clear. Nah, di sini pesan yang angka berapa tadi, 95 ya? Lupa tadi, 97 ya. 97 kita petakan ke dalam LSB-nya. 0 ya, otomatis akan menjadi 0. 1 sampai terakhir, sampai 192. 192 otomatis kita ubah jadi 1. Sehingga apa? Sehingga pesannya tadi tersisipkan pesan huruf A di dalam gambarnya itu. Tetapi LSB ini itu kelemahannya apa? Terbatas. Karena apa? Dia hanya di di oktet di terakhir ya, bit terakhir di list ya, antara 1 dan 0. Tetapi tidak merubah cover image-nya. Oke, mungkin di sini sudah paham ya tadi ya caranya. Oke. Sudah paham ya di sini ya cara-caranya. Silahkan nanti Bapak sisipkan di materi. Soalnya Bapak baru dapat juga teknik yang mudah ya. Oke, tadi kita sudah mempelajari LSD. Nanti silahkan kalian review kembali LSD itu bagaimana, MSD itu bagaimana, NO file ini misalkan bit paling akhir tadi MSD ya. Ukuran size citranya bertambah besar tergantung ukuran, otomatis semakin besar. Karena apa? Karena di MSD itu digitnya 128. Besar karakternya ya. Nah, kriteria stereografi dikatakan bagus jika, ini harus ada ketentuannya, jika dia punya sifat imperceptible. Imperceptible itu keberadaannya tidak bisa dipersepsi melalui visual atau audio. Tidak dilihat kasat mata. Tidak ada perubahan. Setelah itu fidelity, kualitas objeknya tidak berubah. Ya. Imperceptible, keberadaan person tidak dipersepsi, fidelity tidak berubah, recovery bisa dikembalikan. Setelah disembunyikan, kalau tidak bisa dikembalikan, bukan stereografi. Itu gagal artinya ya. Jadi bisa di recovery, setelah disembunyikan bisa dikembalikan kembali. Setelah itu capacity itu besar ya, sedapat mungkin besar. Makanya LSD mungkin tidak sehandal dengan EOF tadi ya atau MSD. Catatannya ya, di steganografi itu robustness atau kekuatan, ini Bapak tulis ya, kekuatan atau kehandalan atau kekuatan itu tidak menjadi isu penting. Kekuatannya itu apa maksudnya? Kekuatan dari objeknya itu. Kalau kriptografi itu robustness atau kehandalannya harus kuat dari algoritma dan panjang kunci. Ini bedanya ya. Apa perbedaan steganography berdasarkan kekuatan dan kehandalan? Jawabannya apa? Kalau steganography itu tidak diperlukan robustness pada cover image-nya, sedangkan kalau di kriptografi itu robustness pada algoritmanya. Semakin kompleks algoritmanya, semakin kuat, maka semakin bagus kriptografi itu. Nah, ada technical kriptografi kombinasi steganografi. Steganografi bukan pengganti kriptografi ya, perlu diingat. Jadi saling melengkapi. Saat mengirim pesan, ya mungkin ada gambarnya di sini. Enggak ada. Saat mengirim pesan, agar pesannya itu tidak bisa dipersepsi oleh penjahat atau musuh ya, maka dibuatlah kriptografi biar acak ya. Setelah itu kriptografinya tadi, pesan yang terenkripsi tadi disembunyikan di cover image atau dibuat steganografi. Setelah itu baru dikirim. Ini lebih aman ya, otomatis dua proses kriptografi dan proses steganografi.
Nah, ada juga stag analysis, ini sudah diajarkan di materi forensik, anti forensik ya. Ini ilmu dan seni untuk mendeteksi keberadaannya objek pada steganografi. Disebut stag analysis ya. Oke, untuk pengujian program Stegano sudah Bapak tautkan di link CloudStreamIC punya Bapak ya. Silahkan nanti dicoba. Ada stack height ya. Di stack height ini menggunakan CMD atau kalian bisa juga secara simpel menggunakan apa tuh ya kemarin? Menggunakan CMD. Setelah itu kalian buat ekstrak file, arsip file menggunakan WinRAR. Setelah itu kalian copy min B, seingat Bapak copy min B ya untuk memasukkan gambar satu, memasukkan parameter plus outputnya apa itu. Silahkan nanti dicoba CMD-nya bagaimana, dicari. Setelah itu kalau kita menggunakan aplikasi, boleh kita menggunakan, kita coba aja ya. Download yang di sini. Ini Headerman ya. Oke. Kita coba Headerman. Kita demonstrasikan aja. Try software. Oke, close. Nah, di sini aplikasi ini ada dua menu, hide file sama unhide. Kita akan menyimpan pesan. Di sini ada dua menu lagi. Choose a file to hide into. Choose the file you want to hide. Di sini file yang akan disimpan. Ya. Contohnya di sini ini gambar Bapak ya. Bapak akan menyimpan tulisan saja. Stok saja yang gambar. Sini Bapak buat pesan. Pesan. Pesannya belum ya. Oke, ini adalah pesan yang mau kita sembunyikan. Ini adalah file yang mau kita kirim, contoh gambar Bapak ya. Nah, sudah ya, baru kita proses hide file. Nah, di sini adalah key-nya tadi ya. Key-nya karena ini trial, jadi Bapak nggak bisa ngotak-atik, Bapak mesti trial ya. Contoh gambar aja. Setelah itu pesan tadi. Mungkin pesannya kebuka masih ya. Satu lagi, kalau gagal silahkan nanti di skip ya. Terlalu panjang katanya. Taruh juga ya, bukan taruh kenapa. Kalau terlihat nantinya file tadi akan tersisipkan ya, tersisipkan ke dalam sebuah cover. Setelah itu nanti kita coba menggunakan StackSpy untuk mendeteksi sebuah pesan tersebut nantinya. Nah, di sini nanti kalian panggil filenya tadi, ya. Contoh file ini. Nah, di sini tidak terlihat file yang di hidden, stack not found. Gitu ya. Tapi kalau umpamanya ada file yang
ditersisipkan atau disembunyikan. Di sini akan steganography found kayak gitu. Itu contohnya. Entah kenapa nih ini gagal. Ya, mungkin itu aja materi pada sore hari ini. Anggap saja ngabuburit ya. Jamnya sudah jam berapa ini sekarang? 17 ya. 16.27. Saya Bapak buka sesi tanya jawab terkait steganography. Mudah-mudahan bisa membuat gambaran kalian. Boleh apa dijadikan tugas akhir? Sangat boleh ya, sangat boleh. Silakan cari aja masalahnya apa, setelah itu dibuat technical untuk steganografinya, sehingga latar belakang yang diambil itu masuk dan sesuai tujuan penelitian. Jika ada metode LSB, pakai aja metodenya LSB atau metode apa, setelah itu disembunyikan pesannya. Silakan Bapak buka pertanyaan, sesi pertanyaan. Pak, izin bertanya Pak untuk soal yang membahas UTS tuh kelompoknya gimana Pak? Itu per kelompok atau individual? Maksimal 3 ya. Boleh berdua, boleh sendiri. Nantinya Bapak minta komite kelas untuk ini memetakan kelompoknya. Memetakan kelompoknya, mau sendiri silakan, 2 boleh, 3 maksimal. Nah, setelah itu nanti dibuat laporannya, nantinya lihat aja acuan dari yang Bapak buat nanti. Outputnya adalah laporan, di mana laporan itu memperlihatkan hasil dari kriptografi yang telah dibuat, kriptografi klasik ya. Contoh di username password, tapi biasanya password itu sudah ini ya, sudah terenkrip ya. Kalau umpamanya pakai modul, tapi kalau umpamanya yang manual otomatis masih terlihat. Kalau umpamanya masih biasa gitu ya, nggak pakai modul. Tapi kalau pakai mock ya, kalau misalnya pakai mock otomatis sudah terenkrip. Tapi kalau misalnya manual itu masih belum. Silahkan gunakan. Terlihatnya nanti pasti menggunakan, terserah kalian pakai modulus 26 atau modulus 256 ASCII, terserah. Itu ya. Silakan, ada lagi? Boleh nanti di login, intinya nanti di database itu terenkrip ya, inputan yang penting menurut kalian. Seperti username password, nilai atau yang lain. Oke, ada lagi yang lain? Perlu diingat tadi sifat-sifat steganography ada 4 ya, imperceptible, capacity, setelah itu bisa dipersepsi kembali, itu perlu diingat. Oke, untuk minggu depan di jam yang sama, di minggu depan kita masih masuk mempelajari watermarking ya, watermarking. Nah, setelah watermarking, hari Sabtunya nanti kita diskusikan, kita akan menggunakan kuisis sebagai UTS ya. Apakah di minggu depan atau minggu depannya, nanti silahkan dikondisikan. Bapak yakin pasti di minggu keduanya ya. Silahkan dikondisikan, dibaca kembali materinya. Nanti 70% itu dari kuisis, 30% dari implementasi kriptografi klasik. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, Bapak persilahkan Jepandra ya tadi ya. Jepandra Melano untuk closing. Iya, Pak. Oke, sebelum menutup kelas pada sore hari ini, Bapak akan memberikan poin dulu deh ke masing-masing yang hadir di online pada sore hari ini. Bintang untuk semua. Masuk ya, bintang. Oke, Bapak persilahkan Jepandra untuk closing kelas pada sore hari ini. Ini motivasi dulu ya, Pak? Boleh motivasi dulu. Oh ya, Pak. Ini motivasi dari saya. Beberapa orang memimpikan kesuksesan, sementara yang lain keluar untuk mewujudkannya. Bangun setiap pagi untuk mewujudkannya. Jadi intinya jika ingin sukses itu bergerak
bukan berharap cuak. Kelas. Jangan berharap ya. Do it Ya, ya. Do your best ya. Lakukan yang bagus, yang lebih bagus. Even the best, meskipun sudah bagus, can be improved. Bisa masih ditingkatkan kembali. Ya, mudah-mudahan Benar sekali, kalian Pak. sukses semuanya. Bapak doakan selalu ya. Dan kalian Bapak doakan juga mudah-mudahan selesai tepat waktu. Bapak tutup materi pada hari ini dengan doa. Sudah ini belum? Jepandra, sudah doanya tadi? Oh, doa ya, Pak. Oh ya. Marilah teman-teman, sebelum kita menutup mata kuliah kita pada sore hari ini, marilah berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Jepandra. Meskipun imut-imut ya, icon. Iya, Pak. Oke, Makasih, Pak. memanfaatkan AI. Oke. Oke, itu aja mungkin yang dapat Bapak sampaikan. Selamat bagi yang muslim berbuka puasa, ya, bagi yang lain selamat melanjutkan aktivitas lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Pak. Kasih Pak. Terima kasih Pak.